Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Gus Arya yang membahas mengenai Natal teman-teman sekalian. Baginya Natal itu ya sesuatu hal yang indah, tidak perlu diharam-haramkan ya. Dan narasi daripada Gus Arya ini jelas bahwa menyindir mereka yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, memesan kue Natal saja haram, bahkan melihat pernak-pernik Natal saja udah menjadi haram. Jadi dia memberikan sebuah wawasan bagi kita bahwa orang-orang kafir sendiri yang kita kategorikan sebagai kafir ya. Ya, karena orang Kristen sebenarnya bukan kafir. Justru kalau orang Kristen menggunakan kata kafir itu lebihnya itu ya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar gitu ya. Karena di dalam kekristenan ada penggunaan kata kafir jauh sebelum Islam ada sebenarnya. Tapi orang Kristen tidak menggunakan kata-kata itu untuk menyakiti sesama. Karena kita diajarkan untuk mengasihi dan menghargai. Nah, teman-teman seperti apa yang disampaikan oleh Gus Arya soal Natal. Karena dia ini sangat dibenci oleh kandron-kandron. Dan saya mengajak kita semua untuk menyimak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Berikut videonya. Tahun abad ke abad sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah, malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudaraku. Kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Terjemahan dari KBBI ini lebih cenderung memandang dari sudut agama Islam. Maka orang yang non-Muslim disebut sebagai kafir. Atau agama lain Kristen juga mengenal istilah kafir. Dalam Alkitab banyak ditemukan ayat yang berisi istilah kafir. Misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya kan? Kemudian di Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, maka berdasarkan ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah orang atau masyarakat atau bangsa yang iman atau kepercayaannya beda atau tidak sama dengan konteks ayat tersebut. Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Hanya saja penggunaan istilah kafir dalam agama Kristen ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain yang terkesan memandang kafir ini dengan begitu rendah, ya, hina dan bahkan tidak bernilai sebagai makhluk. Tidak sedikit oknum yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam ceramah-ceramah agama yang saya dengar ya, yang lalu, banyak penceramah yang dengan suara keras dan penuh kebencian mengingatkan bahwa kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Kafir adalah makhluk yang harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Memang sedih rasanya mendengar ceramah-ceramah yang sedemikian rupa. Setiap musim Natal misalnya, banyak peringatan supaya kita tidak meniru-niru kebiasaan kafir. Larangan ini merujuk pada orang atau karyawan toko di pusat-pusat perbelanjaan yang mengenakan atribut Sinterklas contohnya. Bahkan ada organisasi massa yang mengancam akan merazia, tapi sudah dibubarkan ya kan. Pusat-pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada golongan mereka yang menggunakan atribut kafir tersebut. Alasannya, kalau kita meniru kafir, kita telah ikut menjadi kafir pula. Lalu bagaimana dengan sepatu, kemeja, jas, dasi, dan lain-lain? Dan ada handphone yang kau pakai saat ini kan? Untunglah angin segar sudah bertiup dari kota Banjar saat itu ya di Jawa Barat.
belum lama lah tahun-tahun itu 2019 ya, tanggal 27 Februari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolok dalam sidang Komisi Batsul Masalih Maudiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, ya kan, itu mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang Abdul Moqsid Ghazali ya mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para non-muslim di Indonesia. Disebutkan pula bahwa istilah kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis ya. Maka diusulkan agar istilah kafir diganti dengan muwattinun ya, atau warga negara. Dengan begitu status mereka non-muslim ya, setara dengan warga negara yang lain. Itu kata Abdul Moqsid Ghazali waktu itu. Sebagaimana diperkirakan saudaraku, asal atau wacana ini segera mengundang sikap pro dan kontra kaum non-muslim seperti PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia misalnya kan, dengan senang hati menyambut usul ini. Sekretaris Umum PGI Gobar Gultom mengatakan ya waktu itu bahwa saling mengkafirkan itu merupakan bentuk kekerasan teologis ya. Hal ini juga ia nilai mengusik persaudaraan dan kerjasama sesama anak bangsa. Sikap yang kurang lebih sama juga ditunjukkan oleh umat Katolik waktu itu, Hindu ya, Buddha, dan lewat organisasi keagamaan masing-masing itu pernah memberikan statement. Tapi di medsos banyak komentar yang sinis dan mengecam saran yang sebenarnya sangat bijak dari para kiai terhormat ini. Bahkan ada yang menulis dalam statusnya lebih baik dirinya keluar dari organisasi tersebut kalau ini menjadi suatu keputusan. Sungguh sangat disesalkan sikap kontra dari pengguna medsos yang sebagian kecil lah ya. Artinya dia tidak rela jika warga masyarakat yang berbeda keyakinan dengannya itu diperlakukan sebagaimana mestinya sesama manusia. Padahal, yaitu kelakuan kedal gurun begitu. Padahal semestinya usul bagus dan mulia yang dicetuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tersebut dapat mengakhiri atau meminimalisir lah ya sikap intoleran dari kalangan tertentu terhadap kaum minoritas. Atau paling tidak polemik tentang istilah kafir ini bisa diakhiri dari pergaulan antar sesama warga. Di mana kita sebagai warga negara Indonesia pada dasarnya sama dan sederajat. Bila tidak segera diakhiri, maka soal istilah ini akan terus menjadi bahan perdebatan yang tiada ujung. Betul nggak? Adrun kan sukanya konflik soalnya. Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars, untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang dipaparkan oleh Gus Arya tentang kekristenan. Jelas teman-teman sekalian, bahkan dua ayat Alkitab tadi, ya, baik di Bilangan 23, ayatnya yang ke-9 yang dia kutip, dan juga Galatia, pasalnya yang ke-2 ayat 14 tadi, itu memang isi daripada Alkitab yang dibacakannya. Dan apa yang Gus Arya bilang, orang kafir sendiri sudah sampai ke planet Mars ya untuk mencari kehidupan di sana. Bahkan banyak yang dibuat oleh orang-orang kafir yang kemudian orang Islam sendiri menggunakannya. Contoh ketika ustadz yang kandurun itu yang menyerukan haram mengucapkan selamat Natal, haram melayani pesanan kue daripada orang-orang Kristen perayaan Natal, dan haram pernik Natal, dan macam-macam yang mereka sampaikan. Padahal secara tidak sadar, ya, seperti yang disampaikan oleh Gus Arya, mereka menggunakan mic, mereka menggunakan speaker, mereka menggunakan toa, mereka menggunakan mobil, motor, dan handphone, ya, HP yang mereka sedang gunakan untuk berkomunikasi kepada istri dan anak-anak mereka. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kalau mengatakan bahwa segala-galanya haram yang berasal daripada Kristen, seharusnya ya nggak usah aja, semua nggak boleh gunakan gitu loh, supaya adem dan tidak dikategorikan sebagai orang-orang munafik ya. Kalau seperti ini modelnya ya bisa saja dikatakan kalian sebagai orang munafik. Soal kafir yang disampaikan oleh Gus Arya juga betul ya. Dalam kekristenan sebenarnya
ada ya penggunaan kata kafir itu, tapi tidak terlalu familiar sekali. Karena orang-orang Kristen menjaga perasaan, orang-orang Kristen itu tidak mau gitu. Ya, apalagi kita di NKRI, di Indonesia, ya. Kita kurang tahu seperti apa ya di negara-negara Kristen lain. Tapi yang jelas bahwa kita di Indonesia diajarkan untuk bertoleransi. Kita diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah teman-teman sekalian, itu sebabnya orang Kristen tidak selalu menggunakan kata kafir. Sebenarnya, orang-orang Kristen bisa mengklaim umat Muslim sebagai kafir. Kenapa? Karena Muslim sendiri tidak percaya kepada Alkitab, dan juga tidak percaya kepada Yahweh. Karena sekarang yang dipercayai oleh umat Muslim adalah Allah. Ya, Allah. Dan kami bisa mengatakan kalian yang kafir gitu. Tapi itu tidak familiar sekali. Dan itu juga orang-orang Kristen tidak selalu mengucapkan hal itu. Karena ya kembali lagi, orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama. Mengutamakan kebersamaan kita. Soal akidah, soal kepercayaan, soal agama. Ya di Indonesia kita nomor 2 kan. Kita adalah negara Pancasila. Maka itu yang paling terutama buat kita. Ya, karena negara ini bukan berdasarkan suatu agama tertentu, tapi berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya sebagai tokoh agama Kristen mengucapkan banyak terima kasih buat Gus Arya yang sudah mengedukasi dan juga memberikan sedikit ya pencerahan dan teguran kepada mereka yang suka mengharam-haramkan ya. Oke, saya Arif Gula undur diri teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.